Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Marsha Feza. Pada video kali ini kita akan membahas dua aliran besar, yaitu teori monetaris dan teori keynesian. Kedua teori ini memiliki peran yang sangat penting dalam menjelaskan bagaimana perekonomian suatu negara itu dapat berjalan, serta bagaimana cara mengatasi berbagai permasalahan ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan krisis ekonomi lainnya. Materi dalam video ini juga disusun berdasarkan referensi dari buku teori ekonomi karya Priyono dan Zainuddin Ismail yang menjelaskan berbagai aliran pemikiran ekonomi secara komprehensif. Jadi, melalui video ini, kita akan membahas lebih mendalam lagi tentang bagaimana pengertiannya, konsep utama, serta perbedaan dan kekurangan dan kelebihan dari teori tersebut. Dengan memahami dari kedua teori tersebut, diharapkan kita dapat lebih melihat lagi bagaimana kebijakan ekonomi itu bisa diterapkan dalam kehidupan nyata. Mungkin kita langsung saja masuk ke dalam videonya. Baik, kita akan langsung masuk ke dalam videonya, yaitu tentang perbedaan keynesian dan perbedaan monetaris. Pada slide ini bisa kita lihat yaitu tentang latar belakang. Dalam ilmu ekonomi makro, terdapat berbagai teori yang menjelaskan bagaimana perekonomian itu bisa bekerja. Dua aliran besar yang sangat berpengaruh adalah teori keynesian dan teori monetaris. Kedua teori ini muncul sebagai respons terhadap kondisi ekonomi dunia, terutama saat krisis ekonomi besar, dan memiliki pendekatan yang berbeda dalam mengatasi masalah ekonomi seperti inflasi, pengangguran, dan pertumbuhan ekonomi lainnya. Dalam slide selanjutnya adalah tokoh dan sejarah. Tokoh-tokoh dari teori keynesian itu dikembangkan oleh John Maynard Keynes pada masa depresi besar, yaitu tahun 1930-an, ketika banyaknya negara mengalami penurunan ekonomi yang sangat drastis dan tingkat pengangguran yang masih sangat tinggi. Teori monetaris ini dipelopori oleh Milton Friedman pada tahun abad ke-20-an yang muncul sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu banyak melakukan intervensi dalam perekonomian. Keynes muncul ketika ekonomi mengalami pengangguran besar-besaran, sedangkan Friedman itu muncul sebagai kritik terhadap kebijakan pemerintah yang dianggap terlalu berlebihan. Jadi, di slide ini yaitu pengertian Keynesian. Jadi, teori Keynesian itu menyatakan bahwa yang pertama, perekonomian itu tidak selalu seimbang. Yang kedua adalah permintaan agregat itu menentukan output dan tenaga kerja. Yang terakhir adalah pemerintah itu perlu ikut campur tangan. Jadi, teori Keynesian itu menyatakan bahwa perekonomian itu tidak selalu berada dalam kondisi yang keseimbangan. Dalam kondisi tertentu, ekonomi itu bisa saja mengalami penurunan aktivitas karena kurangnya permintaan agregat. Oleh karena itu, pemerintah perlu melakukan intervensi untuk meningkatkan permintaan dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, dalam teori Keynesian itu bisa kita lihat yaitu dengan teori Y sama dengan C plus I plus G. Dalam teori Keynesian yaitu pendapatan nasional yaitu Y ditentukan oleh konsumsi yaitu C, investasi I, dan pengeluaran pemerintah yaitu G. Jika salah satu komponen itu meningkat, maka pendapatan nasional juga ikut meningkat. Selain itu, terdapat efek penggadaan yang menjelaskan bahwa peningkatan pengeluaran akan menghasilkan peningkatan pendapatan yang lebih besar lagi dalam perekonomian. Lalu selanjutnya adalah peran pemerintah dalam Keynesian, yaitu adalah pertama kebijakan fiskal, tambah belanja, dan kurangi pajak. Dalam teori Keynesian, pemerintah memiliki peran penting dalam mengatasi masalah ekonomi. Ketika terjadi resesi, pemerintah harus meningkatkan pengeluaran dan menurunkan pajak untuk meningkatkan daya beli masyarakat lagi. Hal ini bertujuan untuk meningkatkan permintaan agregat dan mendorong pertumbuhan ekonomi. Selanjutnya adalah tujuan kebijakan Keynesian. Yang pertama adalah meningkatkan permintaan agregat, yang kedua adalah mengurangi pengangguran, yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi, yang keempat adalah mengatasi resesi ekonomi. Yaitu tujuan utama kebijakan Keynesian adalah meningkatkan permintaan agregat agar perekonomian itu dapat kembali berjalan dengan baik. Ketika permintaan meningkat, perusahaan akan meningkatkan produksi sehingga membutuhkan lebih banyak lagi tenaga kerja dan pengangguran itu dapat berkurang dan dapat diatasi lagi. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk mendorong pertumbuhan ekonomi terutama dalam kondisi krisis atau resesi. Dengan adanya intervensi pemerintah tersebut melalui peningkatan pengeluaran dan pengangguran, itu aktivitas ekonomi diharapkan dapat kembali meningkat dan kondisi ekonomi itu menjadi lebih stabil lagi. Selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari Keynesian. Kelebihannya, yang pertama adalah mengurangi pengangguran, yang kedua adalah efektif saat krisis ekonomi, yang ketiga adalah mendorong pertumbuhan ekonomi. Jadi, teori Keynesian ini memiliki kelebihan utama dan untuk mengatasi pengangguran dan meningkatkan aktivitas ekonomi, terutama saat terjadi krisis atau resesi. Hal ini karena pemerintah itu secara aktif meningkatkan pengeluaran untuk mendorong permintaan agregat.
Selanjutnya adalah kekurangan. Yang pertama adalah menyebabkan defisit anggaran, yang kedua adalah risiko inflasi yang tinggi, yang ketiga adalah ketergantungan pada pemerintah. Namun di sisi lain, kebijakan ini dapat menyebabkan defisit anggaran karena pemerintah itu harus mengeluarkan biaya yang lebih besar lagi. Selain itu, jika pengeluaran dilakukan secara berlebihan atau besar-besaran, itu dapat menimbulkan inflasi. Ketergantungan tersebut terhadap pemerintah juga itu menjadi kelemahan karena pasar itu menjadi kurang mandiri lagi. Nah, tadi kita sudah membahas tentang keynesian, sekarang kita akan membahas tentang monetaris. Jadi, monetaris itu adalah aliran dalam ekonomi makro yang menyatakan bahwa kondisi perekonomian itu sangat dipengaruhi oleh jumlah uang yang beredar di masyarakat. Jadi, teori ini berpendapat bahwa perubahan dalam jumlah uang beredar itu akan berdampak langsung terhadap tingkat harga, inflasi, dan stabilitas ekonomi. Bisa kita lihat bahwa untuk rumus dalam teori ini yaitu MV sama dengan PT. Yang M yaitu bisa kita lihat yaitu jumlah uang beredar, V adalah kecepatan uang peredaran uang, P adalah tingkat harga, dan T adalah jumlah transaksi atau output yang dikeluarkan. Rumus ini itu menunjukkan bahwa jumlah uang beredar M itu dikalikan dengan kecepatan peredaran uang atau F itu sama dengan tingkat harga atau P dikalikan lagi dengan jumlah transaksi yaitu T. Jika jumlah uang beredar itu meningkat, maka harga akan naik dan menyebabkan inflasi. Nah, jadi ada pun pula kebijakan pemerintah dalam teori monetaris. Yang pertama adalah fokus pada kebijakan moneter, yang kedua adalah mengontrol jumlah uang beredar, yang ketiga adalah menjaga stabilitas harga atau inflasi, yang keempat adalah mengatur suku bunga, yang kelima adalah peran utama dari bank sentral, yang terakhir adalah intervensi minim untuk fiskal. Jadi, dalam teori monetaris itu, kebijakan pemerintah difokuskan pada pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan moneter. Pemerintah itu melalui bank sentral bertugas menjaga stabilitas harga agar inflasi tetap terkendali. Hal ini itu dilakukan untuk mengatur suku bunga, melakukan operasi pasar terbuka, serta mengontrol kredit dalam perekonomian. Teori ini menekankan bahwa terlalu banyaknya intervensi pemerintah, terutama melalui kebijakan fiskal seperti pengeluaran besar-besaran, justru dapat menyebabkan ketidakstabilan dalam ekonomi. Oleh karena itu lebih mengutamakan peran pasar dan mengatasi campur tangan pemerintah dengan tujuan untuk menciptakan stabilitas ekonomi dalam jangka panjang. Adapun pula tujuan kebijakan dari monetaris, yang pertama untuk menjaga stabilitas harga, yang kedua adalah mengendalikan inflasi, yang ketiga adalah menstabilkan jumlah uang beredar tadi, yang terakhir adalah menjaga keseimbangan ekonomi untuk jangka panjang. Tujuan utama kebijakan monetaris adalah menjaga stabilitas ekonomi dengan cara mengendalikan jumlah uang beredar. Dengan jumlah uang yang terkontrol, inflasi itu dapat ditekan sehingga harga barang dan jasa itu lebih stabil. Selain itu, kebijakan ini juga bertujuan untuk menciptakan keseimbangan ekonomi dalam jangka panjang dengan menghindari gangguan yang disebabkan oleh intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan. Melalui pengaturan dari suku bunga dan kebijakan moneter lainnya, itu diharapkan perekonomian dapat berjalan secara lebih stabil dan relevan. Melalui pengaturan suku bunga dan kebijakan moneter lainnya lagi, itu diharapkan perekonomian dapat berjalan secara efisien dan lebih stabil. Nah, selanjutnya adalah kelebihan dan kekurangan dari monetaris. Yang pertama adalah kelebihannya untuk mengendalikan inflasi, menjaga stabilitas ekonomi, dan mengurangi intervensi yang terlalu berlebihan. Jadi, teori monetaris itu memiliki keunggulan dalam menjaga stabilitas ekonomi dalam jangka panjang, terutama dalam mengendalikan inflasi melalui pengaturan jumlah uang beredar. Pendekatan ini juga menghindari dari intervensi pemerintah yang terlalu berlebihan, sehingga pasar dapat bekerja lebih efisien lagi. Untuk kekurangannya adalah yang pertama, kurang efektif dalam saat krisis, yang kedua adalah tidak langsung mengatasi pengangguran, yang ketiga adalah kurang fleksibel terhadap perubahan. Namun, teori ini memiliki kelemahan karena kurangnya responsif dalam menghadapi krisis ekonomi. Selain itu, kebijakan monetaris tidak secara langsung mengatasi masalah pengangguran dan cenderung menghadapi perubahan kondisi ekonomi yang cepat. Nah, bisa kita lihat dari tabel di atas, yaitu adalah perbandingan dari teori keynesian dan teori monetaris. Jadi, teori keynesian itu bisa kita lihat juga berfokus pada permintaan agregat dan menekankan peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal karena pasar dianggap tidak selalu stabil. Inflasi menurut keynesian itu terjadi akibat permintaan yang tinggi. Sebaliknya, di teori monetaris itu berfokus pada jumlah uang beredar dan mengatasi peran pemerintah dengan mengendalikan kebijakan moneter tadi karena pasar itu dianggap lebih stabil. Inflasi dipandang sebagai akibat dari jumlah uang beredar yang terlalu berlebihan. Nah, di penghujung dari PPT ini bisa kita kesimpulkan, yaitu tentang keynesian dan monetaris. Berdasarkan pembahasan yang telah dijelaskan sebelum-sebelumnya, dapat disimpulkan bahwa teori keynesian dan monetaris itu memiliki perbedaan utama pada fokus pendekatan dalam mengatasi masalah ekonomi. Teori keynesian itu menekankan pentingnya permintaan agregat dan peran aktif pemerintah melalui kebijakan fiskal untuk mengatasi pengangguran dan krisis ekonomi lainnya. Sebaliknya, di teori monetaris itu menekankan pentingnya pengendalian jumlah uang beredar melalui kebijakan-kebijakan moneter untuk menjaga stabilitas harga dan mengendalikan inflasi. Soal itu, monetaris
itu dianggap membatasi peran pemerintah karena pasar itu lebih mampu menyesuaikan diri. Dalam praktiknya, kedua teori ini tidak saling bertentangan sepenuhnya, melainkan saling melengkapi. Banyak negara yang menggunakan kombinasi kebijakan Keynesian dan monetaris untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang. Dua teori ini tidak saling bertentangan, melainkan saling melengkapi. Banyak negara yang menggunakan kombinasi dari teori Keynesian dan monetaris untuk mencapai stabilitas dan pertumbuhan ekonomi yang seimbang, baik dalam jangka pendek maupun jangka panjang. Baik, mungkin sekian dari saya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semuanya yang telah menonton.